baca nggak kira-kira? Dilihat nggak? Semua kembali ke kebutuhan dari masing-masing. Kita harus pintar membaca apa mau customer maunya gimana. Perkembangan hijab. Setelah bangun tidur, ketika buka HP, apa yang kalian buka pertama kali? Instagram, berita, WhatsApp, oke. Hah? Apa dan tidak sesuai tidak? Jadi supaya apa yang sudah kita lakukan dalam internet itu tidak hanya sekedarnya saja. Bagaimana isinya apa? Berita ya, sekarang juga berita ada streaming di YouTube ya. Jadi kita sudah tidak memakai TV lagi ya kawan-kawan. Televisi sekarang menjadi acuan ini dari mana? Kalau dari Sembras itu kan kita kan ada yang Sembras ini sampel acuannya dari ayam bawang. Iya. Tahu ya makan saya. Jawa Barat. Jawa Barat dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang sudah lelah ya. Bukan saya dan juga teman-teman saya, rekan-rekan saya dari kelompok ganjil mempresentasikan terkait dengan tugas yang telah diberikan. Nah, jadi berkaitan tugas yang pertama itu mencari suatu keyword dari 4 jenis website yang memang sering digunakan. Yang pertama itu ada Google Trends, ada Ubersuggest, ada Keyword Tool ID, IO, dan juga emoji. Nah, yang pertama itu saya mengetik kata kuncinya yaitu Yamaha Motor. Oh enggak, keyword yang pertama saya ketik itu adalah Yamaha. Nah, kemudian dari Google Trends ini muncul berbagai macam pilihan seperti Yamaha motor, motor Yamaha, motor, kemudian harga Yamaha, dan juga kompetitor yaitu Honda. Nah, kemudian sedangkan di Ubersuggest-nya itu muncul lebih ke jenis-jenis motor Yamaha-nya itu sendiri seperti Yamaha Gear, Yamaha motor, Yamaha Vazio, Yamaha NMAX, dan juga Yamaha Lexi. Nah, sedangkan di Keyword Tool IO ini muncul sama seperti Ubersuggest, dia lebih ke jenis-jenis motornya seperti Yamaha, Yamaha NMAX, Yamaha Aerox, Yamaha Gear 25, dan juga Yamaha T-Max. Nah, kemudian di emoji yang terakhir itu ada Yamaha Musik, Yamaha Indonesia, Yamaha Motor, Yamaha EU, dan juga Yamaha Filano. Nah, jadi menurut kami ataupun menurut saya pribadi, bila mana website yang paling oke ataupun lebih dibandingkan website-website yang lainnya itu lebih ke Ubersuggest ketika kita ingin mencari jenis-jenis motornya, karena di Ubersuggest ini kita lebih mengetahui atau lebih muncul jenis-jenis motor yang satu produk di Yamaha. Nah, kemudian di analisisnya kami menjelaskan bagaimana kelebihan dan juga kekurangannya dari masing-masing website tersebut. Yang pertama itu dari Google Trends, dari kelebihannya itu sendiri yang pertama itu menampilkan tren pencarian dan perbandingan. Dan yang kedua, popularitas dari waktu ke waktu. Sedangkan kekurangannya itu tidak menampilkan jumlah pencarian bulanan secara pasti ataupun secara spesifik. Kemudian juga hanya indeks dari 0 sampai 100. Nah, kemudian yang kedua, yang Ubersuggest ini kelebihannya dia menyediakan SEO dan juga paid difficulty. Dan kekurangannya sendiri, data pada versi gratis hanya terbatas. Jadi jumlah pencarian harian dan juga keyword yang ditampilkan dibatasi karena memang harus premium terlebih dahulu. Nah, sedangkan di emoji itu sendiri memiliki kelebihan berdasarkan waktu dan wilayah.
Google Search menampilkan estimasi volume pencarian. Keyword tool IO menampilkan indikasi popularitas keyword. Dan MOS menampilkan estimasi. Yang kedua menampilkan keyword terkait Google Trends. Ada Untuk mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok 2 terkait dengan tugas-tugas yang telah diberikan. Yang pertama tugasnya adalah mengenai beberapa dari website dari keyword-keyword yang akan dijelaskan dari teman-teman saya, dan tugas yang kedua adalah dari keyword di Google Trends, nanti juga akan dijelaskan oleh teman saya. Tugas yang pertama adalah yang akan dijelaskan oleh Kaina. Silakan untuk menjelaskan tugas yang pertama. Baik. Untuk tugas yang pertama, di sini kita menggunakan 4 tools. Yang pertama ada SEMrush, kedua Ahrefs, ketiga Ktool, keempat ada Everywhere. Yang mana dari keempat tools ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang pertama dari SEMrush, di sini SEMrush memiliki total key yang dicari sebanyak 18,7.000. Kemudian ada tools Ahrefs yaitu 22.916. Yang ketiga ada Ktool yaitu 673, dan yang terakhir ada Everywhere yaitu 362. Yang mana dari keempat tools ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Dari tim kami, hasil diskusi yang sudah kami lakukan, yang mana Ahrefs ini memiliki fitur-fitur di dalam toolsnya yang sangat yang sangat lengkap, yang mana dia diakses sudah ada volumenya, sudah ada KD tulis scale-nya, terus kemudian sudah ada total key-nya, dan disitu juga terdapat. Kemudian tools yang tidak kami sarankan yaitu Ktool, yang mana di sini dia toolsnya berbayar semua. Yang dapat dijangkau dari Ktool ini hanyalah key yang ada seperti 5 terbaik atau 10 terbaik. Terus kemudian untuk skalanya kita menggunakan skala Ahrefs, yang mana skala ini adalah skala yang paling relevan untuk mengukur skala yang sudah ada di dalam setiap tools ini. Terus dari hasil keempatnya, yang paling besar adalah keywordnya yaitu Indomie pada tools Ahrefs. Kemudian yang kedua ada dari SEMrush, ketiga ada Everywhere, dan keempat ada Ktool. Dan tidak semua dari keempat tools ini bisa dijangkau di Indonesia. Di Google Trends ini kita pakai keyword varian rasa Indomie. Nah, ada 3 keyword. Yang pertama ada Indomie cabai hijau, Indomie kari ayam, dan Indomie ayam bawang. Nah, setelah kita riset lagi, telusuri dan mendapat datanya di 5 tahun terakhir, untuk Indomie cabai hijau yang paling banyak dicari di Indonesia di Sulawesi Selatan, lalu Banten, kedua, yang ketiga ada Kalimantan Selatan, keempat ada Papua, kelima ada Sumatera Selatan. Lalu Indomie kari ayam yang paling banyak dicari di Indonesia ada di Papua Barat, lalu yang kedua ada Sulawesi Barat, yang ketiga ada Sumatera Barat, yang keempat Sumatera Utara, dan yang kelima ada Jambi. Indomie ayam bawang yang pertama ada Jawa Barat. Keyword yang cukup banyak diminati di Indonesia,